رزقناكم من الطيبات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Di antara hadis-hadis syarif yang begitu banyak memberikan kita manfaat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, di mana dikatakan di sini, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara apa-apa yang didapatkan oleh para manusia dari ungkapan perkataan para nabi-nabi zaman dahulu kala, di mana mereka mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka lakukan apa yang engkau mau. Sehingga dari hadis ini kita lihat bahwa malu adalah sebuah sifat sekaligus sikap yang harus menjadi karakter orang yang ingin menjadi manusia yang saleh, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat seorang itu tidak mampu malu atau tidak mau malu, maka kehilangan satu hal yang mampu memegangi apa yang menjadikan dirinya jadi baik. Jadi kita bayangkan bahwa malu itu adalah sebuah kendali yang sangat kuat sekali, yang akan menahan manusia dari berbuat buruk, dari berbuat jelek, dari berbuat sesuatu yang haram, berbuat maksiat, dari berbuat sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh manusia mulia. Sehingga kalau malu sudah hilang meninggalkan seseorang, ibaratnya kendali dirinya sudah hilang pula. Oleh karena itu, di saat kita memperhatikan bahwa malu itu adalah sesuatu yang harus mendasari diri seseorang, sehingga di saat seseorang sudah tidak punya malu lagi, jebol benteng dirinya, benteng dia sebagai seorang manusia. Karena kemuliaan manusia itu sangat bergantung kepada benteng terakhir ini. Nah, dari sini betapa pentingnya bagi kita yang ingin mendidik anak cucu dan anak-anak asuh kita untuk mengasuh anak-anak itu sejak masih kecil, agar menjadi manusia yang betul-betul memiliki karakter malu. Sehingga malu itu sebagai sifat yang terus ada pada dirinya. Terus dia memiliki sikap malu setiap saat. Maka jangan heran kalau seorang tabi'i yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan dalam rangka memberikan metode pendidikan anak manusia, beliau berkata, la'ib ibnaka sab'an, ajak main anakmu 7 tahun, wa addibhu sab'an, dan ajari adab anakmu itu 7 tahun.
Kemudian berikutnya lagi, wasahibhu sab'an, dan jadikan dia temanmu 7 tahun. Kita lihat bahwa inilah pendidikan kepada anak manusia. Dimulai dengan mendidik mereka dengan cara bermain, di mana anak itu harus dididik dengan cara bermain. Dan apa target kita dari anak berumur 0 sampai 7 tahun? Malu. Malu itu harus ada, harus berhasil. Dicontohkan bagaimana seorang anak itu tidak berani untuk telanjang, apalagi di hadapan orang banyak. Malu sekali. Betul-betul malu itu menahan dirinya, dan itu keaslian sifat manusia. Malu untuk telanjang diri, malu untuk berbuat salah, malu untuk bertindak bodoh, melakukan sesuatu yang tidak layak, yang tidak pantas. Nah, oleh karena itu, pendidikan malu itu dimulai dari umur 0 sampai 7 tahun. Dan harus berhasil. Sehingga di umur 7 tahun, anak betul-betul memiliki karakter malu. Sehingga malu itu menjadi sifatnya dan menjadi sikapnya yang terus-menerus ada pada dia. Berikutnya, dari umur 7 sampai 14 tahun, beliau katakan wa'adibhu sab'an, dan latih adab anakmu itu 7 tahun berikutnya. Artinya dari umur 7 sampai 14 tahun haruslah seorang anak itu menjadi manusia yang beradab. Karena adab inilah yang nanti akan menjaga ilmu. Di saat anak itu di umur 7 tahun masuk SD, kemudian melanjutkan sampai ke SMP dan seterusnya, dia mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Nah, adabnya inilah yang akan menahan dia, yang akan membuat dia itu menjadi manusia yang beradab dan berilmu. Nah, oleh karena itu, rangkaian antara ilmu dengan adab itu sesuatu yang penting. Baru kemudian wasahibhu sab'an, dan jadikan dia temanmu 7 tahun. Artinya kita mendidik anak dengan cara bergaul, dengan cara menjadikan dia menjadi sahib, menjadi kawan. Jangan digurui kalau anak itu sudah baligh, sudah remaja. Nah, dari sini kita lihat bahwa kembali kepada faktor penting dalam diri manusia, yaitu malu. Malu itu harus benar-benar menjadi target. Malunya anak kecil, malunya anak yang besar, dan malunya seorang remaja. Kita bayangkan, kalau ada remaja-remaja yang nakal, remaja-remaja yang buruk perangainya, maka kita lihat dari mana dia dimulai? Dari hilangnya malu. Hilangnya malu. Oleh karena itu, di saat dikatakan bahwa malu itu benteng terakhir yang harus menjaga diri seseorang, maka malu itu harus dipastikan ada sejak awal. Di saat seorang anak itu apalagi sudah jadi remaja, belum memiliki malu atau tidak memiliki malu, perkarakan itu. Karena itulah sebuah kegagalan dari pendidikan dan pengasuhan kita. Sehingga pada akhirnya dari pelajaran ini, bahwa di saat kita itu melakukan pengasuhan kepada anak, cucu, dan anak-anak asuh kita yang lain, maka ingat, pelajaran yang terpenting harus ditanamkan pada anak kita itu adalah malu. Karena malu itulah yang akan menjadi faktor penting. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u minal iman, bahwa malu itu bagian dari iman. Karena dialah yang akan menjadi penjaga iman seseorang. Kemudian di saat kita tahu bahwa malu itu sangat penting sekali, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u khairun kulluhu.
bahwa sifat dan sikap malu itu semuanya baik. Karena memang Islam itu datang dengan kebaikan. Dan malu itu adalah benteng terakhir yang harus ada pada diri seseorang. Sehingga akan menjaga dia dari bentuk-bentuk kesalahan, maksiat, perbuatan yang haram, yang dilarang, yang tidak pantas dan tidak layak. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورزقكم من الطيبات